Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saat ini kita akan membahas tentang peristiwa jatuhnya pesawat Mandala Air pada 5 September 2005 pagi yang mengalami kecelakaan di Bandara Polonia Medan, yaitu tepatnya di kawasan Padang Bulan Medan di Jalan Jamin Ginting, Sumatera Utara. Mandala Air dengan nomor penerbangan RI 091 jatuh dan meledak hingga menewaskan 149 orang, terdiri dari 94 penumpang dan 5 awak pesawat dan 50 warga di sekitar lokasi kejadian. Untuk lebih jelasnya nanti juga dilengkapin dari hasil laporan KNKT yang juga nanti akan ada berupa gambar dan prosedur-prosedur yang harus dilakukan ketika mengalami kecelakaan. Begitu juga detail-detail dari pesawat, engine, dan kru dari pesawat. Nanti di sana akan mohon maaf reportnya dikarenakan memang bahasa Inggris. Nanti penjelasan gambarnya akan dibuat lebih sederhana dan penjelasan dari detail-detail yang ada akan dijelaskan sesederhana mungkin dengan menggunakan bahasa Indonesia agar lebih jelas apa penyebab sehingga terjadinya kecelakaan tersebut. Berdasarkan data yang ada, pesawat ini seharusnya terbang di jam 9.40 waktu Indonesia Barat, namun pesawat ini lepas landas pada pukul 10.06 WIB. Jadi memang ada keterlambatan sekitar 26 menit. Pesawat ini buatan tahun 1981, itu rencananya akan bertolak ke Jakarta via Padang dari Bandara Polonia Medan. Namun terjadi kejadian naas, yaitu pesawat ini mengalami kegagalan di dalam flat and slide atau posisi flat dan slide-nya tidak menjulur keluar seperti SOP-nya. Flat dan slide itu terletak di pesawat, di sayap pesawat. Nanti akan ada gambar di mana itu flat dan slide. Pesawat ini terbang pada pukul 10.06 WIB dengan lepas landas di runway nomor 23. Namun dikarenakan kejadian naas ini, pesawat yang harusnya langsung terbang ke udara tapi mengalami kecelakaan sehingga berhenti 540 meter dari runway yang ada dengan mengalami kecelakaan di Jalan Jamin Ginting, kawasan Padang Bulan. Pesawat ini dari runway 23 ketika tidak gagal untuk take off sempat melompatin Sungai Babura, baru masuk dan mengalami naas di Jalan Jamin Ginting, Medan. Inilah yang menyebabkan terjadinya korban jiwa dari masyarakat yang berada atau beraktivitas di lokasi Jalan Jamin Ginting, Medan. Di penjelasan gambar dijelaskan bagaimana kondisi runway nomor 23 dan juga di situ dijelaskan di gambar juga bahwa pesawat naas ini baru berhenti setelah 540 meter dari ujung landasan Bandara Polonia. Setelah melewati sungai baru masuk ke lokasi kecelakaan. Di sini pilotnya telah berusaha maksimal dikarenakan pilotnya sudah berpengalaman, yaitu jam terbangnya telah pencapaiannya 7.500 jam terbang pada pesawat 737-200 ini. Pilotnya telah mempunyai pengalaman dengan menerbangkan 7.000-an dari pesawat Boeing 737-200 ini.
Untuk kopilotnya sudah mempunyai jam terbang juga 2300 jam terbang. Berdasarkan laporan BMKG, di saat pesawat terbang kondisi dan udara maupun cuaca sesuai untuk terbang dengan kondisi cerah. Itulah yang menyebabkan pesawat diizinkan untuk take off menuju ke Jakarta dengan via Padang. Berdasarkan FDR dan FCR yang telah ditemukan ketika setelah selesai kecelakaan, memang pesawat ini mengalami masalah di flight dan slide ketika posisi sedang take off, sehingga pesawat kehilangan kontrol untuk mengangkat ke atas atau untuk terbang menuju tujuan. Kita bisa lihat data-data yang telah diambil dari FDR tersebut, itu diperlihatkan bagaimana grafik atau statistik dari kondisi engine maupun flight dan slide di sayap pesawat tersebut. Di situ kita bisa lihat bahwa memang berdasarkan data yang ada itu mengalami kendala sehingga pesawat tidak bisa take off sesuai dengan SOP dalam penerbangan. Dari gambar yang ada, yang warna biru itu adalah kondisi atau posisi dari sirip-sirip pesawat ketika posisi sedang take off, yang dimana berfungsi untuk menaikkan pesawat sehingga sesuai dengan SOP pesawat dapat menuju posisi atau ketinggian yang sesuai dengan SOP di dalam penerbangan yang ada. Dari gambar yang ada, Anda bisa lihat bahwa itulah mesin penggerak untuk flight dan slide sehingga pesawat itu mempunyai daya dorong untuk naik ke atas. Anda perhatikan baik-baik dari gambar yang ada, itulah fungsi flight dan slide untuk menaikkan posisi pesawat ketika take off sehingga mencapai ketinggian yang sesuai dengan prosedur penerbangan dan pesawat bisa menuju tujuan yang sesuai yang direncanakan. Di gambar kita lihat bahwa itulah flight dan slide yang ditemukan atau mesinnya yang mengalami kerusakan sehingga menyebabkan pesawat tersebut jatuh. Jadi kalau ada tanggapan bahwa itu keberatan beban dalam kargonya, ternyata dari hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan, pesawat tersebut mengalami kerusakan dan blended sweat. Bisa melihat blended sweat itu jika Anda nanti terbang, mana fungsi flight dan sweat dan bagaimana cara kerjanya, Anda bisa dilihat video-video saya ketika saya sedang men-shooting sayap-sayap pesawat tersebut, gimana sistem kerjanya. Di video awal-awal saya sering menyoting bagaimana sistem kerja flight dan sweat tersebut, dikarenakan flight dan sweat dan tersebut itulah berfungsi untuk memberikan tekanan dari bawah agar pesawat bisa naik ke atas. Inilah penjelasan dari para ahli bagaimana terjadinya kecelakaan dan penyebab kecelakaan. Demikianlah kronologis penyebab jatuhnya pesawat Mandala Air. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan untuk seluruh keluarga almarhum semoga diberi ketabahan, dan untuk almarhum korban kecelakaan semoga diterima amal kebaikannya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan terima kasih atas waktunya saudara-saudara untuk menyimak video ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang membahas tentang, dan terima kasih atas laporan dari KNKT yang saya jadikan dasar untuk
membuat video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.